saya Fadia dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Video kali ini adalah video akhir tugas dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Pada komunikasi intrabudaya, pihak yang berinteraksi biasanya memiliki aturan dasar yang sama. Saat orang berkomunikasi dengan aturan yang sama seperti ini, maka mereka dapat lebih fokus pada isi pesan yang mereka sampaikan. Komunikasi dengan orang lain yang berbeda budayanya terkadang membuat kita frustasi dan penuh dengan kesalahpahaman, menggunakan pendekatan yang ramah atau memungkinkan kita munculnya keuntungan bagi kedua belah pihak yang tampaknya tidak cukup. Hal yang buruk dapat terjadi seperti ketika adanya penolakan antara budaya yang dimana salah satu belah pihak disebutkan sebagai the six stumbling blocks. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah asumsi persamaan, perbedaan bahasa, menginterpretasikan nonverbal, stereotip dan prasangka, etnosentrisme, dan kecemasan yang tinggi. Yang pertama itu adalah asumsi kesamaan. Jadi salah satu mengapa kesalahpahaman itu terjadi dalam komunikasi lintas budaya adalah secara naif mengasumsikan bahwa semua orang itu sama, atau paling tidak cukup mirip dengan membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Biasa ini sungguh tidak benar karena setiap manusia itu memiliki keunikan atau perbedaan antara individu dan individual lainnya. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan apa yang ada di pikiran kita untuk orang lain. Yang kedua, ada perbedaan bahasa. Jadi ketika saat seseorang berusaha untuk berkomunikasi dalam bahasa, itu biasanya tidak ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Mereka itu cenderung berpikir mengenai kita, frasa atau kalimat-kalimat yang biasanya memiliki makna-makna tunggal, makna yang ia berusaha sampaikan. Dalam hal ini juga biasanya kita mengabaikan berbagai sumber kendala komunikasi efektif dari sinyal atau pesan yang telah dibahas sebelumnya, seperti ekspresi nonverbal atau nada bicara, atau bisa orientasi tubuh dan perilaku lainnya. Yang ketiga adalah kesalahan nonverbal. Jadi seperti yang kita ketahui, perilaku nonverbal biasanya memberi pesan komunikasi paling banyak dalam seluruh budaya. Namun kita akan merasa kesulitan ketika kita mendengarkan perbedaan-perbedaan antara misalkan kita ada yang menunjuk atau ada yang menggunakan bahasa tubuh atau orientasi tubuh lainnya. Karena tidak semua orang tidak semua orang itu mengerti apa yang biasa kita lakukan menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya ada prekonsepsi dan stereotip. Kedua ini merupakan menggunakan proses psikologis alami yang tidak terelakkan yang dapat mempengaruhi semua persepsi dan komunikasi kita. Karena biasa itu mereka lebih berstandar pada stereotip masing-masing, akan mempengaruhi objektivitas ketika kita melihat orang lain dan berusaha memahami pesan pada komunikasi itu tersebut. Lebih lanjut, hal ini biasanya rentan membawa dampak yang negatif dalam proses kita berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kecenderungan untuk menilai negatif. Nilai-nilai dalam budaya kita biasanya mempengaruhi atribusi kita terhadap orang lain. Perbedaan nilai dapat mengakibatkan munculnya penilaian yang negatif terhadap orang lain, yang kemudian dapat menjadi rintangan yang membangun komunikasi lintas budaya yang efektif. Contoh, perundingan antara orang Amume di Papua dengan manajemen Freeport di Indonesia tidak pernah mencapai kata sepakat karena kedua belah pihak saling berprasangka, berkonsepsi, dan stereotip. Dan terakhir itu ada kecemasan yang tinggi dan ketegangan. Pada komunikasi lintas budaya sering kita biasanya berhubungan dengan kecemasan dan ketegangan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, 6 stumbling blocks, yaitu yang pertama tadi ada asumsi kesamaan, yang kedua ada perbedaan bahasa, yang ketiga adalah kesalahpahaman nonverbal, yang keempat ada persepsi dan stereotip, yang kelima ada kecenderungan untuk menilai negatif, dan yang terakhir adalah kecemasan yang tinggi atau ketegangan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.